Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Francisca, mahasiswa dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang video di Mata Najwa yang berjudul Cipta Kerja Mana Fakta Mana Dusta. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik oleh Bapak Yusuf Falah yang saya hormati. Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, lanjut saja. Dari awal adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini menyebabkan atau menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Kenapa tidak mau menerima, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan? Karena beberapa berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat merugikan para buruh. Kalau sampai tidak merugikan hak-hak para buruh, mungkin tidak akan terjadi aksi protes atau demonstrasi sebesar ini. Hal ini dikarenakan ada poin-poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diakses melalui internet. Itu poin-poin tersebut itu menunjukkan memberikan kerugian bagi buruh, misal dalam poin upah. Tetapi di sini isi atau draft Undang-Undang Cipta Kerja itu belum bisa diakses sepenuhnya. Hal inilah yang menjadikan adanya demonstrasi, karena seolah-olah pemerintah itu menutupi atau tidak transparan. Tetapi ada juga yang menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini karena undang-undang ini dapat mendukung pemulihan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Tapi dilihat dari kenyataan yang ada atau yang terjadi, banyak yang tidak setuju atau tidak menerima Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya, pada 9 Oktober 2020 di Istana Bogor, Presiden Jokowi itu memberikan sebuah statement secara online yang membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Beliau menjelaskan bahwa adanya demonstrasi ini dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dan hoax di media sosial. Beliau juga membantah adanya poin-poin yang dihapus dan poin tersebut tetap ada, seperti perihal cuti, upah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pembahasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini di Mata Najwa yang membahas atau bertema Cipta Kerja Mana Fakta Mana Dusta. Di sini mengundang secara online beberapa orang dari pemerintah, DPR, mahasiswa, dan lain-lain. Di Mata Najwa ini ada dua naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Naskah Undang-Undang Cipta Kerja dengan 905 halaman yang diketuk pada sidang paripurna 5 Oktober 2020 dan naskah dengan naskah dengan 812 halaman yang diserahkan kepada Bapak Presiden pada tanggal 14 Oktober 2020. Di sini terdapat perbedaan jumlah halaman. Undang-undang yang telah diketuk pada sidang paripurna itu tidak boleh diubah secara substansi. Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Aziz Samsudin. Tapi beliau itu belum membandingkan dua naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Beliau hanya mengecek secara random. Dan beliau yakin tidak ada substansi yang berubah. Tetapi Ketua Balik dalam konferensi pers mengakui adanya penghapusan dan penambahan kata dan ayat dalam naskah yang diserahkan kepada Bapak Presiden. Sedangkan menurut Bapak Beni Kaharman tidak ada naskah final yang diajukan kepada anggota DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Di sini tidak tahu mana yang fakta dan mana yang hoax. Tim Mata Najwa sudah mengecek dan membandingkan dua naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ternyata terdapat banyak perubahan yang bersifat substansial. Ada perubahan dalam klaster ketenagakerjaan, Undang-Undang
perkebunan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Di sini masyarakat sudah dibingungkan dengan adanya perbedaan yang bersifat substansi dari naskah yang diketuk pada 5 Oktober 2020 dalam sidang paripurna dan naskah yang diserahkan kepada Bapak Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2020. Undang-undang itu tidak boleh diubah lagi setelah diketuk pada sidang paripurna. Memang diberi waktu 7 hari sebelum diserahkan kepada Presiden. Tetapi 7 hari ini bukan digunakan untuk merubah, tetapi hanya digunakan untuk menyesuaikan secara teknis supaya naskah ini itu sesuai dengan format lembaran negara. Selanjutnya, ternyata menurut Bapak Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, demonstrasi itu disebabkan adanya isu hoak interpretasi pasal. Menurut saya, adanya hoak itu dipicu oleh negara atau pemerintah itu sendiri. Karena setelah diketuk pada sidang paripurna 5 Oktober 2020 itu, naskah Undang-Undang Cipta Kerja ini belum bisa diakses. Inilah yang kemudian menyebabkan demonstrasi, karena di sini itu pemerintah cenderung tertutup atau tidak transparan. Dan hal inilah yang menggiring opini publik. Dan di sini juga anggota DPR itu tetap pada pendirian kebenaran pendapatnya, seolah-olah itu tidak mau menerima atau mendengar pendapat yang lainnya. Kalau sudah begini, pemerintah sudah mengatakan banyak beredar hoak. Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan dengan beredarnya hoak? Memang sudah beberapa ditangkap yang menyebarkan isu hoak atau ujaran kebencian dengan info intelijen. Tetapi kalau sudah seperti ini, jika masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, itu tidak boleh hanya disalahkan kepada masyarakatnya saja, karena pemerintah di sini juga cenderung tertutup yang menyebabkan disinformasi. Saya jelaskan lagi atau tekankan lagi. Karena pada tanggal 5 Oktober 2020 naskah yang sudah diketuk itu belum bisa diakses, dan sekarang pun naskah yang sudah diserahkan kepada Bapak Presiden itu juga belum diakses. Bahkan hal ini juga menggiring opini publik bahwa ada orang atau oknum yang mendukung demonstrasi. Laki-laki inilah yang menyebabkan hoak, karena tidak diketahui secara pasti siapa orangnya. Pemerintah hanya berkata ada oknum yang mendukung demonstrasi ini. Apabila terus terjadi disinformasi seperti ini, maka ini dapat membuat negara kita ini hancur dan dapat menyebabkan tidak ada lagi persatuan di antara kita. Ayolah bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk negara ini. Jangan mau dipecah belahkan. Pemerintah harus lebih transparan lagi sehingga tidak terjadi disinformasi. Dan masyarakat juga jangan langsung percaya jika itu tidak langsung dari pemerintah. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata, dan video ini juga tidak bermaksud menyinggung siapapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.